adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sugeng Prabangkara. Ia sangat gemar berburu binatang di hutan. Suatu hari, Prabu Sugeng bersama salah satu temannya pergi berburu ke hutan, namun tak kunjung mendapatkan hewan buruannya. Selesai berburu, Prabu Sugeng terasa ingin sekali buang air kecil di suatu telaga. Tiba-tiba, di dekat telaga, Prabu Sugeng melihat seekor babi yang tanpa diketahui adalah jelmaan Dewi Wangyungyang. Mulia, lihatlah di sana ada seekor babi. Bagaimana kalau kita tangkap saja? Tunggu dulu, berikan aku botolku. Kasihan, babi ini terlihat kelelahan dan kehausan. Baik, Prabu Sugeng, ini botol minum yang mulia. Setelah memberikan minuman, secara tiba-tiba babi itu berubah wujud menjadi seekor perempuan yang cantik yang membuat Prabu dan Pengal terkejut. Siapa kamu? Muncul dari mana? Hei kulan, kamu yang sembunyi di belakangku. Kamu ini pengasah. Saya malah sembunyi. Maafkan saya jika mengejutkan kalian berdua. Saya adalah Dewi Wangyungyang yang menjaga telaga ini. Babi yang baru saja dia tolong merupakan jelmaan saya. Lalu apa yang kamu mau dari Prabu Sugeng? Saya tidak ingin apapun. Saya ingin berterima kasih karena Prabu sudah menolong saya. Saya akan mengabulkan satu permintaan Prabu. Yang mulia, bagaimana kalau yang mulia meminta bisa merebut kerajaan seberang? Cukup menarik. Tapi saya ingin yang lain. Saya sudah menikah tetapi belum dikaruniai seseorang anak. Apakah saya bisa mendapatkannya? Baiklah, kembalilah ke sini setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari, Prabu Sugeng dan Pengal kembali lagi ke hutan dan menuju ke arah telaga di mana mereka bertemu dengan Dewi Wangyungyang. Ketika berjalan menuju ke arah telaga, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Ah, suara apa itu? Ya, sepertinya ada suara tulisan bayi. Oh benar, Pengal. Coba kau cari asal suara itu. Baik, Paduka. Itu dia, bawa dia kemari. Silahkan, Paduka. Ayo bawa bayi ini ke istana. Kita beri ratu kalau kita menemukan bayi ini di hutan. Sesampainya Prabu di istana, permaisuriku, di mana kau? Aku punya kabar gembira untuk kau. Kabar apa, Prabu? Lihatlah bayi ini, aku menemukannya di hutan. Bayi siapa ini, Prabu? Cantik benar rumah bayi ini. Entahlah, permaisuriku. Tadi aku menemukannya tergeletak di atas batu. Prabu, saya sangat senang dengan bayi ini. Bagaimana jika kita angkat dia menjadi anak kita? Mengingat kita tidak mempunyai anak. Baiklah, Rajaku, kita rawat anak ini. Dia akan menjadi perempuan yang sangat cantik. Pengawal, kalian kemari. Baik, Prabu. Kalau kalian urus bayi ini. Iya, Prabu. Lihatlah bayi ini begitu lucu dan cantik. Benar, Baginda ingin memberi nama siapa bayi ini? Entahlah, belum kami pikirkan. Sudah, cepat kalian urus bayi ini. Siapkan air hangat untuknya. Baik, Ratu. Setelah selesai dimandikan, Prabu dan Ratu kembali menggendong dan berdiskusikan tentang nama yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Namakan dia Dayang Sumbi. Nama yang bagus dapat dicari mana, Ratuku? Ya, karena ini anak kita, makanya kita namakan dengan gabungan nama kita, Prabu Sugeng dan Ratu Giling. Saya setuju. Saya segera kita umumkan kepada masyarakat, lalu kita adakan syukuran.
Lama dan lama, waktu terus berjalan. Akhirnya, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Puluhan pangeran mengunjungi istana untuk melamarnya, namun ditolaknya. Ayahanda, ampun ayah, saya tidak ingin menerima suatu lamaran dari para pangeran dari kerajaan lain. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah atas sesama kerajaan karena memperebutkan saya. Lalu apa kemauanmu, wahai anakku? Saya ingin mengasihkan diri ke hutan dan mencari tahu tujuan saya hidup di dunia ini, ayah. Tidak, aku tidak mengizinkanmu mengasihkan diri. Tolong ayah, hanya ini kesempatan saya. Saya juga tak ingin terjadi perselisihan antar kerajaan karena saya. Kau egois Dayang Sumbi, kau anak satu putri satu-satunya ayah. Jika kau tak ada lagi tujuan ayah hidup. Tiba-tiba, Ratu Bining Masudar tadi mendengarkan pembicaraan antara Dayang Sumbi dan Prabu Sugeng datang. Prabu, saya setuju dengan Dayang Sumbi. Ratuku, Tidak apa-apa Prabu, ini demi kebaikan bersama. Prabu Sugeng akhirnya ia sadar. baiklah Dayang Sumbi, ku mengizinkanmu mengasihkan diri. Pergi. Terima kasih ayah. Lalu Ratu Biling, Prabu Sugeng, Dayang Sumbi dan para pengawal kerajaan mengantar Dayang Sumbi menuju hutan. Prabu Sugeng, Pulang Dayang Sumbi. Sumbi, baik-baik ya nak. Makanlah makanan yang bergizi dan terus jaga kesehatanmu. Jika kau butuh bantuan kami, katakan saja, oke? Terima kasih ya, Bu. Lebih baik kalian lupakan saja aku. Kami tak akan melupakanmu, Sumbi. Terima kasih ayah, ibu. mereka pun berpelukan. Lalu Ratu, Prabu dan para pengawal kerajaan meninggalkan Dayang Sumbi. Malam itu ketika Dayang Sumbi sedang menjahit, tiba-tiba bola berenangnya jatuh keluar pondoknya. Tiba-tiba terlontar dari mulut Dayang Sumbi tanpa ia sadari. Barang siapa yang mengambilkan benang itu, jika perempuan akan kujadikan dia saudaraku, dan jika laki-laki akan kujadikan dia suamiku. Setelah Dayang Sumbi mengucapkan itu, tiba-tiba Tumang berubah menjadi pangeran yang tampan. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan mempunyai seorang anak yang tampan bernama Sang Kuryang. Dia tumbuh menjadi anak yang hebat. Pagi hari itu, Dayang Sumbi keluar menghampiri anaknya yang sedang bermain di luar rumah. Sang Kuryang, kemarilah nak. Ada apa bunda? Bunda minta tolong agar kau berburu salju. Tentu kita makan malam nanti ya nak. Baik bunda, Sang Kuryang ngajak Tumang ikut berburu ya. Iya nak, pokoknya jangan pulang malam-malam ya. Baik bunda. Setelah itu, Sang Kuryang bersama Tumang pergi menuju hutan dan berburu. Lama ia berburu dan tak ada hewan buruannya satupun. Karena ia tak ingin membuat ibunya kecewa. Dengan rasa berat hati, akhirnya ia memanah Tumang. Tumang pun mati dan Sang Kuryang membilah dagingnya dan Sang Kuryang pulang. Bunda, aku pulang. Bagaimana berburumu nak? Lumayan bunda, setidaknya bisa untuk mengganjil perut kita malam ini. Sang Kuryang, di mana tuh mangkok? Dari tadi bunda tidak melihat dia. Anu bunda, Anu kenapa? daging Dagingnya kenapa? daging yang kita makan ini adalah daging Tumang bun. Apa yang kau bilang nak? Aduh, Sang Kuryang kecewa dengan bunda. Bunda lebih memilih seekor anjing. Bunda jahat. Kau sadar yang kau bunuh dan yang kita makan itu adalah yang kamu sendiri. Aku tak percaya, aku benci bunda. Jika bunda lebih memilih seekor anjing, aku akan pergi. Silakan. Malamnya, Dayang Sumbi baru tersadar dengan apa yang ia perbuat. Akhirnya, dia berdoa pada Tuhan di tempat awan muda hingga
hingga ia bisa bertemu dengan anaknya. Kembali doa Dayang Sumbi pun terkabulkan. Keesokan harinya, setelah sang kuryang pergi meninggalkan Dayang Sumbi, ia mulai mencari tahu apa yang di dunia ini, merantau ke sana kemari mencari ilmu. Lama-kelamaan ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, dan berani. Setelah ia dewasa, ia teringat akan ibunya. Lalu ia berniat pulang ke kampung halamannya dengan berbekal seadanya dan ilmu sakti yang telah ia pelajari selama ini. Ia pun berangkat. Sesampainya ia di sana, ia bermaksud berkunjung ke rumahnya dulu. Namun ia tidak menemukannya. Justru ia malah menemui seorang gadis yang cantik jelita. Nasi uduk masih hangat, belinya di pinggir jalannya lagi duduk manis banget. Boleh kita kenalan? Bang, jangan gitulah. Ya sama siapa kulis pisang nih? Bang, cantik-cantik ini saya sudah tua, Bang. Buat abang umur hanya angka neng, gas neng. Gaspol, Neng. Ya, Bang, boleh tahu siapa nama Abang? Perkenalkan, saya yang nama rupawan ini adalah sang kuryang. Kuliah, apakah dia anakku? Oh begitu, kenalin saya Dayang Sumbi, Bang. Ada kopi, ada jamu, namamu sudah ada kuat jamu.